kalian masih belum tahu caranya bagaimana menembus pikiran bawah sadar orang lain, dan apakah kalian juga belum paham caranya bagaimana mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain, jangan khawatir. Di video ini saya masuk dari Pondok Hipnotis, guru atau sekaligus pakar hipnotis terselubung, akan memberikan 5 cara cepat bagaimana kalian langsung menembus pikiran bawah sadar orang lain. Simak videonya sampai habis, tonton sampai selesai agar kalian paham dan mudah mengaplikasikan apa yang akan saya berikan kepada kalian. Namun sebelum kalian melanjutkan menonton videonya, silahkan tekan tombol subscribe yang warna merahnya dan tekan juga loncengnya agar ketika saya mengupdate ilmu terbaru kalian tidak ketinggalan informasi. Sebelum saya lanjutkan bagaimana 5 cara menembus pikiran bawah sadar dengan sangat cepat, bagi kalian yang ingin belajar tentang hipnotis, tentang hipnoterapi, tentang gendam magnetis dan lain-lain, silahkan hubungi WA saya yang akan saya cantumkan di link deskripsi di bawah ini. Perlu kalian ketahui, pikiran manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pikiran sadar, dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar berisi tentang logika, tentang cara berpikir yang sistematis, cara berpikir yang logis. Sedangkan pikiran bawah sadar berisi tentang imajinasi, tentang khayalan, tentang intuisi, tentang ide-ide dan lain sebagainya. Menurut penelitian bahwa pikiran sadar manusia kurang lebih adalah antara 8-12%, sedangkan pikiran bawah sadar manusia antara 88-95%, yang artinya lebih besar pikiran bawah sadar daripada pikiran sadar. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kalian sadari, kalian merasa menggunakan pikiran sadar kalian untuk menentukan setiap keputusan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak sekali keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan yang berperan adalah pikiran bawah sadar. Jadi bukan pikiran sadar. Sambil contoh, ketika kalian berniat belanja ke sebuah mall, niatnya nih mau membelikan istri atau akan membelikan anak atau membelikan sesuatu untuk diri kalian sendiri, satu barang saja. Misalkan kalian berniat ingin membelikan tas sekolah kepada anak kalian. Niat dari rumah kalian hanya untuk membelikan tas sekolah kepada anak kalian. Namun apa yang terjadi? Ketika kalian sudah sampai di tokonya, ketika kalian sudah sampai di mall, justru yang terjadi kalian tidak hanya membeli satu tas saja untuk anaknya yang di rumah, namun kalian justru membeli barang-barang lain yang sebenarnya bukan dalam catatan kalian ketika kalian ingin berangkat membeli ke toko atau ke mall tersebut. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, itu adalah ketika kalian merencanakan membeli tas sekolah, kalian menggunakan logika kalian. Karena apa? Tas sekolah anak kalian sedang rusak dan butuh tas baru, sehingga kalian berlogika saatnya untuk dibelikan tas baru. Namun ketika kalian sampai di toko atau di mall, justru kalian tidak hanya membeli tas saja, tetapi kalian bisa membeli barang-barang lainnya yang tidak masuk daftar list kalian. Oke? Kalian bisa paham? Ternyata keputusan kalian untuk membeli barang-barang yang lain itu adalah peran dari pikiran bawah sadar kalian, bukan peran dari pikiran sadar kalian. Dan saya yakin tentunya banyak dari kalian yang melakukan hal tersebut. Kembali ke masalah topik, bagaimana cara menembus pikiran bawah sadar orang lain dengan sangat cepat sekali, bagaimana cara mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain dengan sangat cepat sekali. Saya sebagai guru hipnotis, ahli hipnotis terselubung, saya sering mempraktekkan sendiri bagaimana saya ketika menghipnotis orang lain, bagaimana ketika saya mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain dengan sangat cepat sekali. Tentunya kalian harus percaya dengan apa yang saya katakan, karena saya tidak hanya berteori saja teman-teman, tetapi saya sudah praktek bertahun-tahun. Mungkin sudah ada ratusan orang, bahkan mungkin
di atas 1000 orang yang sudah saya pengaruhi pikiran bawah sadarnya. Paham ya? Kenapa saya berani memberikan tips ini kepada kalian? Artinya tips ini sudah teruji dan saya sendiri yang mengujinya, bukan tips abal-abal. 5 cara ketika kalian bisa menembus pikiran bawah sadar orang lain. Yang pertama, ini silakan kalian catat atau kalian ingat-ingat ya. Yang pertama, kalian harus mempunyai yang namanya figur otoritas. Kalian harus mempunyai yang namanya figur otoritas. Maksudnya bagaimana? Kalian harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Paham ya? Kalian harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Kalian secara bawah sadar di atas orang lain. Contoh sederhana, bagaimana orang-orang mempunyai otoritas terhadap orang lain. Saya berikan contoh yang paling sederhana ya teman-teman. Misalkan kalian sebagai orang tua, tentunya kalian mempunyai otoritas yang tinggi terhadap anak-anak kalian. Sehingga ketika kalian berkomunikasi dengan anak-anak kalian, kalian mudah untuk memengaruhi pikiran bawah sadar anak-anak kalian. Atau jika kalian menjadi seorang atasan dalam kantor, kalian mempunyai otoritas terhadap bawahan. Sehingga perintah dari atasan mudah diterima oleh bawahan, mudah dituruti oleh bawahan. Figur-figur otoritas yang mungkin kita kenal di masyarakat antara lain adalah mungkin ada yang berperan sebagai guru terhadap muridnya, dosen terhadap mahasiswanya, tokoh spiritual keagamaan, kiai, pendeta dan lain-lain terhadap jamaahnya, tokoh-tokoh masyarakat mungkin yang mempunyai jabatan terhadap masyarakatnya. Mereka adalah contoh-contoh figur otoritas yang mempunyai kekuasaan. Mereka adalah figur-figur otoritas yang secara bawah sadar sudah berada di atas bawah sadar orang lain. Paham ya? Itu adalah figur-figur otoritas yang alami. Ketika kalian sudah mendapatkan figur otoritas tersebut, kalian satu langkah lebih mudah untuk menghipnotis, dalam tanda kutip, mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain. Namun yang perlu diingat, ketika kalian sudah mempunyai otoritas, berhati-hatilah ketika kalian menggunakan kata-kata kalian. Saya berikan contoh, ketika orang tua mempunyai otoritas terhadap anaknya, perlu dijaga kata-katanya. Misalkan, jangan sampai kalian memberikan sugesti, memberikan saran atau perintah yang keliru terhadap anaknya. Misalkan dengan mengatakan, kamu anak yang nakal, kamu anak yang bodoh. Ketika kalian melakukan berulang-ulang, maka anak tersebut akan mempercayai bahwa dirinya bodoh, mempercayai bahwa dirinya nakal sampai kelak dia dewasa. Paham ya? Jadi berhati-hatilah menggunakan kata-kata ketika kalian sudah mempunyai figur otoritas. Cara kedua menembus pikiran bawah sadar adalah lewat emosi seseorang. Artinya apa? Ketika seseorang dalam keadaan emosi di sini bukan marah ya. Emosi di sini artinya mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira yang berlebihan, dalam keadaan resah, dalam keadaan galau dan lain-lain. Maka orang yang mempunyai otoritas lebih mudah untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka. Rata-rata orang yang emosinya dalam keadaan tinggi, itu pikiran bawah sadarnya terbuka, sangat terbuka, sehingga informasi apapun akan mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Apapun saran kalian, apapun sugesti kalian sangat mudah diterima, dan biasanya tanpa berpikir dengan pikiran sadarnya atau logikanya, mereka mudah untuk menuruti apa yang kalian katakan. Jadi berhati-hatilah ketika kalian berhadapan dengan orang yang mempunyai emosional tinggi. Paham ya? Gunakan kata-kata yang memberdayakan, gunakan kata-kata yang bijak, agar kata-kata kalian bisa membangun, agar orang lain yang sudah kalian pengaruhi menjadi jauh lebih baik lagi. Cara ketiga untuk menembus pikiran bawah sadar orang lain dengan sangat cepat adalah dengan melakukan pengulangan atau repetisi. Artinya, ketika kalian memberikan saran atau sugesti kepada orang lain, lakukanlah berulang-ulang. Jangan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi berulang-ulang kali. Karena apa? Saya bocorkan di sini rahasianya, bahwa cara kerja pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan antara realita
dan imajinasi. Sehingga ketika diberikan informasi bertubi-tubi, informasi yang sama secara berulang-ulang, maka pikiran bawah sadar itu langsung percaya, karena dia tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi. Jadi ketika kalian ingin mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain, lakukanlah terus berulang-ulang. Paham ya? Lakukan berulang-ulang. Karena apa? Ketika kalian melakukan berulang-ulang, maka pikiran bawah sadar orang tersebut akan bosan dan lama-lama akan terbuka, sehingga sugesti kalian dapat diterima dengan mudah di pikiran bawah sadarnya. Cara keempat untuk menembus pikiran bawah sadar orang lain adalah ketika orang tersebut dalam keadaan santai atau rileks. Oke, ini yang sering saya praktekkan, baik ketika saya menghipnotis orang di jalan, baik ketika saya memberikan hipnoterapi atau terapi terhadap orang lain. Maka ketika saya memberikan terapi atau hipnoterapi kepada orang lain, saya buat kondisinya serileks mungkin, senyaman mungkin, sehingga ketika saya memberikan sugesti kepada mereka, maka sugesti saya sangat mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka. Paham ya? Jadi ketika orang dalam keadaan santai, orang dalam keadaan rileks, mereka kondisinya sangat nyaman. Otomatis pikiran bawah sadarnya terbuka dan mudah menerima sugesti dari orang lain. Mengerti? Saya lanjut. Cara kelima untuk menembus pikiran bawah sadar orang lain yaitu adalah dengan masuk menjadi anggota komunitas. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian menjadi bagian dari komunitas tertentu, maka kalian sangat mudah untuk menembus pikiran bawah sadar orang lain. Tentu kalian masih ingat bagaimana ketika dalam kelompok-kelompok tertentu, dalam jumlah tertentu yang cukup banyak, apapun yang dikatakan oleh pimpinannya, apapun yang dikatakan oleh leadernya, selalu diikuti oleh anggota-anggotanya. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Geng motor misalnya, teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana anggotanya melakukan tindakan yang tidak terpuji hanya karena ikut perintah pimpinannya. Paham ya? Mereka bekerja secara kelompok, mereka berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. Justru teman-teman, yang perlu kalian ketahui, ketika orang berkumpul dalam jumlah yang masif, jumlah yang banyak, itu mudah dipengaruhi pikiran bawah sadarnya. Oke? Saya berikan contoh. Misalkan saya sebagai orang muslim, ketika hari ini, hari Jumat, saya mengikuti sholat Jumat di masjid, apapun yang dikatakan oleh khotib atau pembicara di dalam masjid sangat mudah diterima oleh bawah sadar saya maupun oleh bawah sadar para jamaah yang lain. Atau ketika teman-teman melihat ada kelompok pengajian, bagaimana ketika seorang ustadz datang atau seorang kiai datang memberikan tausiah atau ceramahnya kepada ribuan jamaah atau bahkan puluhan ribu jamaah yang datang, otomatis mereka sudah percaya dengan figur ustadz atau kiai tersebut, sehingga apapun yang dikatakan ustadz atau kiai tersebut sangat mudah diterima di bawah sadar manusia. Atau saya berikan contoh yang lain, dalam sepak bola misalnya, ada banyak klub-klub yang ada di Indonesia maupun klub-klub yang ada di dunia. Betapa fanatiknya mereka terhadap klubnya masing-masing. Bahkan yang sering terjadi, banyak kejadian yang tidak terpuji, yaitu terjadi bentrok antar klub. Bukan klubnya yang bentrok dalam pertandingan sepak bola, namun justru adalah para penggemar fanatiknya atau dikatakan para supporternya. Mengerti ya? Itu terpicu biasanya karena terjadi gesekan di pertandingan sepak bola antar pemain, sehingga memicu para penonton dari kubu A maupun penonton dari kubu B terpancing emosi bawah sadarnya, sehingga mereka mudah sekali melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, bahkan tindakan tidak terpuji. Teman-teman, kalian bisa mencari contoh yang lain bagaimana ketika dalam sebuah komunitas, ya, dalam sebuah organisasi, bagaimana orang yang di situ, orang yang mempunyai figur otoritas,
sangat mudah sekali untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar banyak orang. Ngerti ya? Paham sampai di sini? Betapa mudahnya mereka mempengaruhi pikiran bawah sadar banyak orang. Kalau kalian pernah lihat tayangan di televisi, bagaimana sahabat saya, Master Rami Rafael, menghipnotis puluhan ribu orang di stadion. Karena apa? Jumlahnya masif, semakin banyak jumlahnya, maka semakin mudah dipengaruhi bawah sadarnya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian, dan tentunya bermanfaat buat diri saya sendiri. Dan saya sangat berterima kasih bila kalian menyempatkan untuk mengisi kolom komentar. Silahkan jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan yang kiranya saya dapat jawab, saya akan langsung menjawabnya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan channel ini, jika kalian suka dengan video saya, jika kalian suka dengan saya, tinggalkan klik like di sana dan bagikan link ini ke teman-teman kalian di komunitas kalian, baik di grup WhatsApp maupun di Facebook maupun di komunitas yang lain, agar ilmu ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hipnotis, salam pikiran bawah sadar. Dadah.